Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Matthew George Christian. Selamat datang di channel MC Tengah. Hari ini kita akan membahas tentang logaritma. Hari ini kita akan berkenalan tentang logaritma. Apa sih itu logaritma? Fungsinya buat apa? Dan gimana bentuknya? Nah, apakah logaritma ini susah? Tentu tidak ya teman-teman, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah dapat menentukan pangkat dari basis dan hasil. Jadi kalau misalnya kita ketemu 8 sama 2, kira-kira 2 itu pangkat berapa ya hasil 8? Yang kedua, dapat menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan operasi logaritma yang sulit. Dimana kalau misalnya nanti kita akan menemukan operasi logaritma yang sulit, atau yang tidak mudah untuk dicari hasilnya, kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma yang akan kita pelajari di video berikutnya. Lalu yang ketiga adalah melatih berpikir kritis dan menyederhanakan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ketika kita ada masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dengan kita awalnya belajar logaritma, kita akan terlatih, kita akan terbiasa untuk menyederhanakan dan memecah masalah itu supaya masalah itu menjadi mudah untuk diselesaikan satu persatu. Nah, makin tertarik kan untuk belajar logaritma? Jadi, mari kita berkenalan dengan logaritma. Nah, jadi apa sih itu logaritma? Logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau yang biasa disebut inverse dari eksponen atau pemangkatan. Tujuannya adalah mencari pangkat dari suatu numerus terhadap basisnya. Jadi kalau misalnya kita ditanya gitu, 2 pangkat berapa hasil 8, kita bisa menggunakan logaritma ini. Nah, namun kira-kira logaritma gimana ya bentuknya? Oke, kita mulai dulu dengan bentuk pangkat, di mana bentuk pangkat itu kalau kita tahu adalah bentuknya seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dalam bentuk pangkat ini ada 3 komponen yang terkandung di dalamnya. Ada basis, ada pangkat, ada numerus atau hasil. Nah, basis ini adalah angka yang dimana kita akan kalikan dengan angka yang sama sebanyak jumlah pangkat yang dituliskan pada operasi pangkat. Jadi, di sini basisnya adalah 2. Berarti 2 ini akan dikalikan sebanyak pangkatnya itu. Nah, jumlah pangkatnya ada 3. Berarti, artinya apa? Bahwa 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, 8 ini adalah numerus atau hasil dari pemangkatan tersebut. Jadi, 2 itu adalah basis, 3 itu adalah pangkat, dan 8 adalah numerus atau hasilnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk logaritmanya. Nah, dalam matematika logaritma itu operasinya itu dalam bentuk log. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk logaritma ini. Jadi, bentuk kebalikan dari pangkatnya. Yang pertama, 2 sebagai basisnya ditaruh di bagian paling atas, lalu 8 yang kita taruh di kanannya log, dan 3 itu berada di daerah hasil. Nah, namun meskipun 3 ini sudah berada di daerah hasil, namun identitasnya tetap masih sama. Semua angka-angka di sini identitasnya masih sama. 2 itu tetap menjadi basisnya, 8 tetap menjadi numerus dan hasil, dan 3 adalah pangkatnya. Nah, berarti di sini kita membacanya itu 2 log 8 sama dengan 3. Nah, berarti kita mulai paham nih ya bagaimana bentuk-bentuk dari logaritma ini. Jadi, kalau secara teori, kalau misalnya A pangkat B itu sama dengan C, maka bentuknya menjadi A-nya kita pindahkan ke atas sini, lalu C-nya kita pindahkan ke bawah sini, sama dengan B-nya kita pindahkan menjadi di daerah hasil. Dengan tetap identitasnya adalah A adalah basis, B adalah pangkat,
C dan numerus. Sudah mengerti ya sampai di sini? Kalau masih bingung, kalian bisa mengulang kembali videonya, atau kalian bisa bertanya lewat kolom chat. Oke, lanjut. Nah, ternyata logaritma itu ada aturannya. Ada aturan yang pertama adalah jika basisnya 10, maka pada bagian basis 10 tidak perlu ditulis. Jadi kalau misalnya contoh, ada 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Maka log 100 sama dengan 2. Jadi, di sini, kalau misalnya, jadi kalau misalnya dalam penulisan, kalau misalnya kita tuh, kalau misalnya ada ketulis 10 di nih, jadi penulisan 10 pada basis itu tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya kalian sudah ketemu dengan bentuk log 100 sama dengan 2, itu tandanya adalah bahwa basisnya adalah 10. Oke, lalu yang kedua, basis apapun jika numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau contoh misalnya log 1 sama dengan 0, ya berarti itu karena 10 pangkat 1 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita tulis 2 log 1, ya hasilnya bakal 0 gitu. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke? Ada aturan yang ketiga. Nah, pada aturan ketiga ini, kalau basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Berarti pangkatnya adalah 1. Contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Kayak karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Begitupun juga dengan log 10. Yang sama dengan 1 ya karena 10 pangkat 1 sama dengan 10. Oke, sudah jelas ya di sini ya. Berikut 3 aturan tentang logaritma yang sebenarnya tadi di aturan 2 dan ketiga itu ada sifatnya. Namun untuk sifat-sifat itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal logaritma ya. Nah, kalau misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, bagaimana bentuk logaritmanya? Ya betul, 3 log 9 sama dengan 2. Lalu kalau 5 log 125 sama dengan 3, berarti ya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke, sekian perkenalan kita terhadap logaritma. Semoga kalian jelas apa itu logaritma, tujuannya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Semoga kita bisa dapat terus belajar bersama. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share video ini biar supaya video ini bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Dan juga saya bisa terus semangat untuk membuat konten-konten belajar seperti ini. Yang tentunya pasti akan mudah dan menyenangkan. Membuat kalian jadi asik untuk belajar. Tetap semangat belajar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!